Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun wa muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maturi antini mahabbadaka wa ma'rifat. Hadirin jamaah manaqib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur kita kepada Allah, kita masih diberi kemampuan untuk mengamalkan salah satu tuntunan dari Guru Agung Pangersa Abah Ano Syekh Ahmad Sahibul Wafata Julari bin radhiyallahu anhu, yaitu melaksanakan hikmah. Mudah-mudahan dengan terus istiqomah mengamalkan, sekalipun di dalam mengamalkannya banyak sekali godaan. Kalau yang siang hari capek, mesti ngantuk. Termasuk kalau diisi dulu perutnya kenyang, itu juga membawa ngantuk. Sekalipun terngantuk-ngantuk hadir di majelis manaqib, asal dengan semangat tidak terus mengamalkan semampunya, maka mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Sebab manaqib ini ketika dibacakan riwayat karomah dari orang-orang soleh aulia Allah, apalagi sultan aulia, maka ini menjadi kifarat dari dosa, kafaratun anil dzunub. Dan dengan manaqib ini Allah akan turunkan rahmatnya pada kita, dan juga Allah kabulkan hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga kita mohonkan pada Allah untuk senantiasa dicurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlibat untuk kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebagai rasa syukur kita kepada Allah, tentunya kita harus melakukan upaya-upaya peningkatan di dalam amal ibadah kita. Jadi jangan cukup merasa sudah cukup amal ibadah ini, tetapi teruslah upayakan untuk senantiasa ditingkatkan, karena ilmu itu maha luas. Ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Kalaulah umur manusia ratusan tahun di dunia ini masih belum mencukupi untuk kita mencari mendapatkan ilmu Allah ini. Nah, karena maha luas ilmu Allah, maka baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan di dalam hadisnya bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi tidak ada batasan waktu. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Jadi kewajiban kita mencari ilmu itu tidak dibatasi dengan karena kondisi uzur sudah sepuh, uzur karena ada sakit, selagi hayat di kandung badan, maka kita semua punya kewajiban untuk menuntut ilmu itu. Tetapi di dalam pencarian ilmu ini, maka jangan lupakan bahwa ilmu itu ada dua, zahiron wa batinan. Jadi kalau ilmu ilmani, zahiron wa batinan, ilmu-ilmu yang berkenaan dengan zahir, dengan syariat, untuk membekali ibadah syariat kita yang bersifat jasmani ini. Zahir itu yang terlihat, teraba, terasa, tercium, nampak, ya. Jangan lupakan cari ilmu, bekali dengan ilmu yang satu lagi, yaitu batinan. Untuk apa? Untuk membekali batiniah, batin kita, ruhani kita. Jadi manusia ini sebagai abdi Allah ini meliputi
Tugas ibadah itu antara ibadah jismaninya dan ibadah ruhaninya. Maka majelisnya tempuh dua. Ada majelis taklim, ada majelis talqin. Ilmu itu ada yang disampaikan melalui taklim, ada juga yang melalui talqin. Kalau urusan bekal ruhani, maka tidak cukup dengan taklim, harus ada talqin di sana. Jadi talqin itu adalah penyampaian, pemberian bekal-bekal, tuntunan-tuntunan yang bersifat bagaimana ruhani kita melakukan pengabdian. Jadi dari sisi ruhiyahnya, ruhani. Tidak sempurna kita disebut abdi Allah, ibadah kepada Allah kalau hanya cukup jismani ini. Manusia bukan hanya jismaninya, tapi ada ruhaninya. Maka ibadah sempurna itu meliputi jasmani dan ruhani. Maka bersyukur kita diberikan tuntunan dari Syekh Mursyid Pengersabahan. Dua zikirnya. Zikir yang diucap lisan yang bersifat zahiran, zikir jahar namanya. Kalimahnya jelas, kalimah zikir yang paling agung. Tidak ada yang melebihi keagungan kalimat zikir la ilaha illallah. Jadi kita diberikan tuntunan zikir dari kalimat yang paling agung. Sehingga kalau ditimbang kalimah la ilaha dengan seisi bumi dan langit itu tidak akan mengimbanginya. Masih agung mulia la ilaha illallah. Yang kedua, kita diberikan tuntunan zikir yang dengan zikir ini maka rohani pun dibekali dengan ibadah, itu dengan zikir khofi. Zikir khofi ini zikirnya kolbu. Kalau kolbu itu bukan jismani. Jadi maksud kolbu ini bukan hati jasmani, hati yang seperti hati ini. Ya, itu. Nah maka titiknya ada di latifah kolbu untuk zikir khofi itu. Jadi tinggal kita amalkan buat zikir itu. Tidak cukup dengan zikir. Ternyata guru kita memberikan tuntunan-tuntunan lain yang dengan itu menguatkan zikirnya. Jadi ada khotaman, ada manakib. Nah khotaman dan manakib ini akan menguatkan kepada zikirnya. Jadi kuncinya di zikirnya. Karena kenapa jadi kunci zikir ini? Karena zikir ini ingat pada siapa? Pada Allah. Nah lalu kita sekarang hidup di buminya siapa? Allah. Kita akan tinggalkan mati Allah, kembali kemana? Ke Allah. Jadi ingat Allah menjadi kunci. Karena dengan ingat Allah akan membuat menjadikan Allah ridho. Kalau sudah Allah dengan ridhonya, sudah kembali semua kuasa Allah. Allah yang membuat kita berjalan lurus, belok, semua Allah hakikatnya. Nah, tapi kalau diberjalankan dengan ridho Allah, pasti Allah berkahi perjalanan itu. Terlepas nanti berjalannya, terkadang kita merasa suka, senang, terkadang merasa berpayah-payah, susah, sedih, dihadapkan pada tantangan-tantangan hidup. Tapi ada juga yang orang itu senang tantangan. Ada sebagian manusia kita pengennya mulus jalan itu, nggak ada tantangan. Tapi ada orang yang mau ngambil tantangan. Jadi ada orang, wah saya nggak mau lewat bypass jalan tol, nggak asik gitu. Nggak bisa lihat pemandangan, nggak seru. Saya pengennya lewat nggak di luar tol aja karena banyak pemandangan tuh, ada gunung, ada ini, ada yang begitu. Di bawah tol malah ngantuk, pokoknya nggak enak. Orang justru dengan di jalan tol enak dan cepat. Begitulah memang semua pilihan. Nah kita sering bermasalah di pilihan itu, di proses itu. Padahal kalau saja kita sadar bahwa kita ini berjalan di jalan kemana, arahnya, tujuannya kemana. Nah kalau semua kita tahu bahwa tujuan semua kita adalah kita harus kembali kepada Allah, karena asal kita dari Allah, dicipta Allah. Karena kalau tidak bisa kembali kepada Allah, berarti kita termasuk yang celaka, yang tersesat. Nah untuk mencapai satu tujuan tadi yang kita sepakati bersama-sama, tujuan kita bahwa kita harus kembali kepada Allah. Lalu orang menempuhnya bisa dengan berbagai cara. Ya silakan dengan cara yang mana, jalan yang mana, yang penting bisa tersampaikan. Tapi kalau kita sudah tahu jalannya, lagi-lagi ini ada orang yang punya tantangan, yang mau tantangan juga. Kalau kita sudah tahu jalannya,
Kan nggak sulit lagi, tinggal ikuti saja. Dan kita sudah pernah melakukan ke jalan itu, kan tinggal dilalui saja. Tapi kadang-kadang kita suka pengen bereksperimen ini. Saya pengen coba nih lewat sana. Akhirnya cobalah lewat sana. Yang belum jelas itu, belum tahu kita perjalanan lewat situ itu seperti apa. Nah, terlepas kita mau ambil jalan mana, semua pilihan yang penting kalau kita tahu yang dia pilih ternyata itu jalan yang tersesat, bisa menyesatkan, tinggal kita ingatkan saja. Ada saudara kita yang mau ngambil jalan berbeda misalnya dengan kita. Pilihan, nggak usah kita paksakan, tapi kita tahu jalan ke sana pernah kita lalui misalnya. Maka sampaikan, silahkan kamu jalan ke sana karena pilihanmu, tapi hati-hati. Nanti sekitar 1 kilo, di situ nanti ada binatang buas. Lewat dari situ ketemu dengan hantu, nah, misalnya gitu. Sampaikan saja. Tapi lagi-lagi dia tetap memilih jalan itu. Ya sudah, akhirnya kita doakan semoga selamat. Kan begitu. Kan aneh juga. Kita sudah diberi jalan lurus, tercepat, enak, tersampaikan, tapi masih pengen jalan yang penuh dengan tantangan. Itulah memang jalan itu bisa bermacam-macam dengan jalan menuju Roma. Nah, oleh karenanya hadirin, saat ini tentunya kita sudah banyak merasakan dan mengalami dan mengetahui ikhwan-ikhwan kita ini semenjak pengarsa atau wafat ini berbagai macam cara ini. Ada ikhwan kita yang berketetapan istiqomah sebagaimana adanya secara zahir beliau waktu masih hidup. Tapi setelah beliau wafat, ada yang mulai mengambil jalan lain, bereksperimen tadi itu. Ada yang coba-coba, ada yang coba-coba kira-kira kalau pakai ini tambah ini gimana ya masakan ini, nah, kalau gitu ya, enak nggak ya? Kayaknya enak juga nih, gitu. Tapi masih kayaknya belum pasti juga kan. Tapi ya karena senang eksperimen dicoba lah. Ada yang hasil percobaannya memang sesuai harapan, ada yang ternyata sebaliknya setelah dikasih bumbu ini malah membuat mual. Itulah keadaan sekarang. Jadi yang saya maksud tadi itu ada ikhwan kita yang mulai mengambil jalan yang berbeda, ada yang berketetapan. Nah, bersyukur kita diberikan jalan yang masih tetap istiqomah. Nah, itu bersyukur. Berarti itu pilihan. Berarti dipilih oleh mursyid. Jadi sekarang ini zaman di mana kita sedang diayak kalau bahasa Sundanya. Apa bahasa sini? Disaring, difilter. Yang namanya yang disaring mesti yang dapat sedikit. Karena yang lainnya bocor ke bawah. Gitu ya. Jadi jangan berkecil hati Bapak Ibu, manakib cuma berapa orang misalnya. Jangan berkecil hati, justru inilah yang terpilih. Yang sedikit ini gitu ya. Yang penting istiqomah. Begitu. Nah, bersyukur. Lalu kemudian ada saudara kita yang mengambil, saya pengen pakai jalan ini, pilihan. Yang penting kita doakan semoga mereka yang mengambil jalan yang berbeda ini disadarkan akan perjalanannya, ya syukur pada akhirnya diselamatkan, ya. Tapi harapannya mereka sadar lalu kembali ke jalan asal, gitu ya. Supaya apa? Supaya ini sudah jelas jalannya, jalan lurus dan dihantarkan, tidak jalan sendiri kita. Kalau yang ambil jalan itu kan berarti ambil jalan sendiri, berarti dengan kemampuan sendiri, pengetahuan sendiri. Kalau jalan yang masih lurus ini di samping kita dienakkan dengan jalannya, juga diantarkan, didampingi oleh guru perjalanannya. Kan udah tinggal enak saja. Tiba-tiba sampai saja sudah. Nggak terasa. Kalau yang kita mengambil jalannya sendiri, maka beresiko ini. Tinggal siap nggak ngambil resikonya.
Siap nggak ngambil suka dan dukanya? Siap nggak ngambil ancaman-ancamannya? Gitu ya. Tapi mudah-mudahan memang karena semua Allah yang membuat geraknya gitu, semua gerak kehidupan Allah subhanahu. Tapi mudah-mudahan semua diberkahi Allah gitu. Ya. Amin. Ya, lagi-lagi kita bersyukur kita masih diberi ketetapan istiqomah di dalam tuntunan Syekh Mursyid, tidak ditambah, tidak dikurang ya. Nah, tapi kadang-kadang kita juga ada lalainya kadang-kadang gitu ya. Jadi khusus di manakib bagi siapapun kita yang sering bertugas gitu ya, sering bertugas di manakib, baik mulai dari pembawa acaranya, kemudian di majelis dua dan seterusnya, usahakan ada hal-hal yang memang harus seragam gitu ya dengan pusat, tapi ada yang boleh improvisasi, jadi nggak mesti harus seragam. Jadi yang mau nggak mau harus seragam nih. Nanti di urutan ininya, bukan dari kalimatnya, bukan. Kayak majelis doa, perhatikan suryalaya, mana dulu yang didahulukan doanya, itu ikuti. Bukan berarti harus namanya sama, kalimatnya sama, bukan ya. Tapi urutannya, doanya urutan satu kemana dulu, siapa dulu. Terus saja, ikuti itunya, rangkaian itu. Nah kemudian di pembacaan qori, usahakan. Nah kalau ini sudah pas tadi ayat yang dibaca sesuai dengan yang kemarin di Suryalaya, ya. Jadi usahakan nih bulan Sya'ban Suryalaya apa ayatnya yang dibacakan, kita juga ikut saja. Bukan tidak boleh kita baca ayat yang lain, tapi agar tercipta keseragaman, gitu ya. Termasuk manqobah, gitu ya. Manqobah berapa ini sekarang di Suryalaya bulan Sya'ban ini? Tadi pas itu manqobah yang sama. Kepada. Jadi, tapi juga perhatikan cara di dalam penyampaian. Nah, usahakan juga saudara bagaimana ya cara bawanya. Awalnya apa dulu nih? Nah, ikut itu, supaya betul-betul sesuai persis seragam dengan di pusat. Nah, kecuali kalau nanti ada kalau bahasa ininya apa ya, berarti muatan lokal lah kira-kira. Ada kebijakan lokal, kearifan lokal. Misalnya di sini di Jawa Timur ini ada hal yang sudah berlaku dan diberlakukan sudah jauh-jauh lama gitu ya. Sudah menjadi satu kebiasaan. Kalau sekiranya itu nggak dilakukan lagi, seperti ada yang kurang misalnya. Ya tinggal sampaikan ke pusat kalau memang ada yang begitu. Sampaikan ke pusat. Karena kami dari dulu misalnya seperti ini, nah, ini mohon saran dari pusat, apakah masih boleh seperti ini atau harus persis sama saja, misalkan dengan di Suryalaya. Nah, bagaimana pusat saja kalau begitu, misalnya ya. Jadi kalau sekiranya ada yang beda dengan di pusat, tapi ini sudah biasa di sini, gitu. Nah, maka tinggal sampaikan saran ke pusat, mintakan advisnya dari pusat seperti apa. Kalau dari pusat ya sudah, kalau memang sudah terbiasa begitu silahkan seperti itu. Nah berarti ada khususnya Jawa Timur nanti yang seperti itu. Jadi nanti ya tidak akan disalahkan nih Jawa Timur oleh pusat gitu, karena sudah disampaikan ke pusat. Jadi ada khususnya nantinya. Nah sekalipun sih kalau saya pribadi, saya sih pengennya di hal-hal yang amaliyah umum dan itu pokok, harusnya khususianya disembunyikan aja. Jangan dimunculkan. Jadi yang umum ini sebaiknya sesuai saja dengan pusat gitu ya. Jadi itulah yang kadang-kadang terjadi masalah dan dipermasalahkan itu kalau yang khususnya dimunculkan ke umum. Jadi misalnya begini. Ini kalau kita lagi zikir nih, ketemulah pengalaman secara batiniah, pengalaman rohani misalnya. Kalau zikir jahat itu, saya pengennya gerakannya ke depan belakang, begini nih zikirnya misal, ya.
dan itu dirasakan nikmat dan dirasakan terhubung dengan zikir itu, tersambung dengan cara gerak seperti ini misalnya. Karena itu gerak kepala ini tidak diharuskan harus seperti apa. Gerak ini alat bantu. Tapi lalu kemudian kita menemukan dalam perjalanan pengalaman rohani yang itu membuat ada semacam ada peningkatan yang dirasakan. Seperti itu. Tapi ini tidak umum kan begitu. Yang umum kan, nah geraknya begitu. Lalu bagaimana itu sehingga ada seperti itu? Nah, bisa jadi nanti itu jadi khususiyah. Itu yang saya maksud. Jadi kalau khususiyah itu, sekiranya kita berzikir berjamaah, maka sesuaikan geraknya, nadanya dengan yang lain. Kalau sendiri, di rumah sendiri, tidak ada siapapun di situ, maka silahkan yang khususiyah itu dipakai. Itu caranya begitu. Supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, jadi akhirnya kata orang, oh kamu salah itu geraknya begitu, itu kan akhirnya jadi ramai, jadi masalah. Padahal itu pengalaman yang dialami yang tidak dibuat-buat. Pengennya jadi begitu saja geraknya misalnya, itu salah satu contoh. Tapi kalau di hal-hal yang pokok, yang paten, yang nggak bisa, kalau tadi gerak kepala kan bukan sesuatu yang paten yang harus gerak seperti itu. Bahkan nunduknya kepala lalu menarik kalimat, ini tidak harus sebetulnya. Ini hanya alat bantu. Nah makanya kalau di dalam situasi sedang berjamaah dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, di umum lah, tempat umum, maka perhatikan suasana situasi itu. Jangan sampai gara-gara itu lalu ada fitnah. Makanya di tempat umum, sih nggak perlu ini terlalu menonjol, yang penting rasanya. Nah gitu lah caranya. Kepala nggak bergerak, diam saja, tapi kita sedang ambil kalimat dari bawah pusat tadi. Bisa kan? Dengan rasa. Cuma ya bedanya kalau diikuti dengan gerak kepala, itu lebih dirasakan detailnya. Itu aja bedanya. Lebih dirasakan detailnya. Sama dengan suara keras dalam zikir, bukan harus kerasnya, tapi yang harus adalah kuatnya pukulan. Illallah. Nah, itu yang harus kuat. Jadi kekuatannya ke kolbu, bukan di sini. Tapi karena jahar, ini harus bersuara. Adapun bersuaranya mau keras atau pelan, tidak diharuskan. Yang penting, saat kita situasinya kemudian pelan, asal pelannya kuat, terasa ke kolbunya. Nah, itu syaratnya di situ. Jahar itu, dikir jahar itu. Sekalipun suaranya keras, tetapi kekuatannya kosong ke kolbunya, itu juga belum termasuk syarat dikir jahar. Suaranya kenceng, tapi cuma suara ini capek yang ada, nggak menembus kuatnya ke kolbu. Karena apa? Karena dikirnya sambil melamun, itu yang begitu tuh. Pikirannya kemana-mana, gitu ya. Tetapi tadi suara lantang keras itu memang itu membantu tenaga. Nah, itu bedanya. Beda kalau pelan. Nah, tenaganya beda, yang ada ngantuk. Gitu ya. Tapi beda kalau suaranya kencang. Oh, apalagi kalau sampai hentakannya. Jadi kalau waktu saya kecil itu, saya masih mendengarkan orang berzikir itu kayak perang. Kayak orang baris berbaris itu. Wah, hantamannya itu. Karena memang zikir ini sedang berperang sebetulnya. Memerangi siapa dengan zikir ini? Iblis. Iblis kan selalu bercokol di kolbu ini kan. Menguasai kolbu ini, wah udah sekian apa umurnya ini gitu ya. Dan kita piara terus kan. Gitu di kolbu. Nah, maka dengan hantaman itu, illallah, mental tuh. Jadi kalau mau digambarkan nih, ini film misalnya, ada iblis bercokol di sini. Begitu hantaman ini mental dia sejauh-jauhnya. Tapi dengan sekilat juga iblis kembali lagi ketika kita kosong. Iblis itu begitu saksinya. Tapi ketika illallah lagi, udah hantam. Semakin terus dipukul, semakin terus payah. Iblis juga ada payahnya. Gitu ya. Nah, melemah kekuatannya iblis ini. Apalagi kalau sudah dikirnya terhubung langsung dengan Allah melalui mursyid tadi.
Oh udah, kalau sudah terhubung berarti kita sudah dibentengi Allah. Udah, iblis nggak bisa lagi tuh, nggak bisa lagi balik. Kalau sudah hancur begitu nggak mampu balik. Belum juga mendekat sudah kepanasan, terbakar iblis itu. Ya, jadi iblis ini satu makhluk yang dicipta Allah yang kesaktiannya tidak ada yang menandinginya. Kehebatan dalam jahatnya, dahsyatnya tidak ada yang menandingi. Maka kalau kita berbicara di masyarakat kita tentang ilmu-ilmu hitam misalnya, itu belum ada apa-apa dibanding kekuatan iblis itu. Nah sekarang dengan zikir, iblis hancur, nggak ada lagi yang lain. Guna-guna itu nggak ada apa-apanya, santet itu nggak ada apa-apanya. Iblis ini lebih dari segalanya, dan dengan zikir hancur, nah apalagi yang lain. Maka Bapak Ibu harus yakin. Kenapa kita sering terkena iblis, terkena ilmu-ilmu kayak gitu itu karena kita lemah, kitanya kosong. Toflah ini. Nah, guru sudah berikan pusaka, pakai gitu. Pusakanya. Jadi jangan toflah, jangan kosong. Jadi sebetulnya sama juga ketika Bapak Ibu ruqyah misalnya. Di ruqyah tapi masuk lagi, ruqyah lagi, terus saja. Bukan salah ruqyahnya. Salahnya di diri kitanya yang terus lemah, yang terus lengah. Sebetulnya begitu. Nah begitu pun zikir. Bukan zikirnya. Ya kitanya masih sering lupa-lupanya, sering lalai terus dari zikirnya. Tapi kalau sudah zikirnya terasa, nanti dia akan duduk. Jadi kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa Qori itu jadi suara ini kalau dilatih, kalau dia belum duduk katanya masih robah-robah suara itu. Tapi kalau dia sudah duduk di tempatnya, nggak pengaruh dengan makanan yang berlemak, nggak pengaruh dengan rokok, dia stabil suaranya. Nah, gitu. Kalau suaranya sudah duduk. Nah, begitu pun dikir. Kalau sudah dikirnya berisi, sudah duduk, nah di tempatnya, maka semua nanti dimanapun kita, sedang apa kita, semua ada di dalam bentengnya Allah. Gitu. Jadi sudah, iblis aman tuh dari iblis. Tinggal satu lagi, iblis sudah aman, nafsu. Nah nafsu ini lebih lagi dari iblis. Karena apa? Karena nafsu ada di dalam diri, dibawa kemana-mana, dan kita sering nggak sadar. Kalau iblis itu musuh dari luar, masih bisa dihadang. Iblis ini yang musuh dalam selimut ini, nafsu ini yang luar biasa. Nah, kembalikan, zikir jadi alatnya, jadi pusakanya untuk itu semua. Nah, tinggal amalkan dengan sungguh-sungguh sebagai amanah tambi, jangan ditambah dikurang. Tetap kuatkan keyakinan kita, jangan goyah keyakinan kita dalam bermusik. Musik kita masih pengersa Abah Ano, Syekh Ahmad Sohibul Fatajul Arifin sampai detik ini. Jangan ragu Bapak Ibu. Salah Bapak Ibu karena ragu. Nah, jadinya kembali ke kita yang untung kita, rugi kita gara-gara kita ragu. Ya sudah, akibat keraguan akhirnya kita tidak dapat bimbingan lagi, tidak dibimbing lagi. Tapi selagi kita yakin dan meyakinkan bahwa guru kita dengan caranya beliau di alam barzahnya membimbing kita sebagai mursyid kita, maka yakinlah kita tetap dibimbing beliau. Hanya saja jangan dipaksakan wilayahnya alam barzah dengan sekarang. Misalnya begini, saya nggak merasa dibimbing sekarang karena saya mimpi aja. Enggak, misalnya. Jangan dipaksa, kalau urusan harus dimimpikan, itu wilayahnya wilayah kita. Wilayah syariat itu. Nah sekarang ini wilayahnya alam barzah, beda. Jadi alam barzah itu tidak harus seperti apa yang kita bayangkan secara syariat. Yang penting asal yakin, urusan nanti dirasakan atau tidak, urusan lain, nggak usah jadi bingung. Yakin saya, dengan yakin kita dibimbing. Sebetulnya hadirnya kita di majelis manaqib ini geraknya guru, ini bimbingan guru. Guru gerakan kalbu kita. Kita nggak sadar itu, gitu ya. Jadi yakin nggak? Dengan caranya beliau ya alam barzah. Ya, lagi-lagi ada ikhwan kita yang mau ngambil mursyid baru, ya haknya, pilihannya sudah, nggak usah kita bingung. Dan kita nggak usah ikut-ikutan. Dengan apapun
penjelasannya, dengan apapun propagandanya, dengan apapun provokasinya. Kita harus kuat. Memang, nah lagi-lagi, kenapa ada saudara kita yang pengen cari mursyid baru yang hidup? Pertama, dengan begitu dia berarti sudah menganggap mursyid kita mati. Kalau mati itu kan tidak ada keberlangsungan lagi. Padahal di alam barzah beliau masih tetap melakukan tugasnya. Nah, gitu. Karena bagi seorang yang soleh itu mati itu hanya pindah saja, bukan berhenti tugas sampai kiamat. Gitu. Kalau sudah kiamat sudah, ya tetap masih kita. Nah, kalau meyakinkan harus cari mursyid yang hidup yang baru, berarti secara langsung dia sudah memutuskan rugi. Mending kalau mursyid yang baru mau bertanggung jawab memimpin. Tetapi jangan disalahkan karena itu kan pilihannya, gitu ya. Tapi yang penting kita terjaga dari itu. Jangan disalahkannya itu begini. Mursyid yang baru yang kita harapkan itu memang secara syariat perlu, secara syariat, lagi-lagi syariat. Ingat, kita ini di dalam kita ini berada di dalam jalurnya toriko. Berarti sudah bukan keluar, sudah ini dari syariat, sudah naik dari syariat. Jadi kalau dengan tanpa toriko syariatnya murni, tapi kalau sudah dengan toriko dia ada mulai kenaikan dari situ syariat dengan torikonya. Nah, kalau kita paksakan harus cari yang hidup, berarti memaksakan perkara toriko ke wilayah syariat. Silahkan ke asal tanggung jawab, gitu aja. Silahkan asal bertanggung jawab. Jadi jangan dipaksakan wilayah yang satu dipaksakan ke wilayah yang lain, berbeda wilayahnya, gitu ya. Jadi ibaratnya misalnya antara anak yang masih ingin dimanjakan dengan anak yang sudah mulai beranjak berpikir bisa memilih. Kalau yang anak dimanjakan kan pengen harus orang tuanya ada, ketika dia butuh orang tuanya ada, ketika dibutuhkan pengen apa ada, kan gitu. Anak itu. Tapi kalau sudah banyak dewasa, remaja dewasa mampu berpikir, dia malah kalau dimanjakan seperti anak malu dia, apalagi di depan umum masih dimanjakan kayak anak malah malu, gitu ya. Jadi ibaratnya begitulah. Jadi anak yang manja seperti itu, yang dewasa berbeda, nah, gitu ya. Nah, jadi bersyukur ya, kita masih diberi ketetapan, sekalipun di dalam menempuh perjalanannya tentunya banyak godaan-godaan. Macam-macam kan godaannya. Mungkin kita diuji dengan kesehatan, mau mengamalkan sungguh-sungguh tapi sedang diuji kesehatannya, ada sakit. Sehat sih sehat, tapi kantongnya nggak sehat. Kan ujian dia. Tapi ujian itu Bapak Ibu yang sesuatu bukan hanya yang dirasakan tidak nikmat atau payah ya, tapi juga nikmat pun itu ujian. Semua dunia baik nikmat dan tidak nikmat, senang dan susah, semua itu ujian. Sesuatu dari yang nikmat ujiannya adalah apakah kita mau bersyukur atau tidak. Nah, diujinya di situ atas nikmat. Kalau bersyukur, Allah akan tambah nikmat. Kan itu. La in syakartum la azidannakum. Kan itu. Tapi kalau wa in kafartum, kalau kita kufur akan nikmat, nggak bersyukur, tunggu azabku pedih. Nah, amat pedih. Dari sesuatu yang tidak nikmat, ujiannya mau sabar atau tidak. Nah, di situ ujiannya. Dan ujian yang kita anggap sesuatu yang tidak nikmat sesungguhnya adalah bentuk kasih sayang Allah yang lain kepada kita. Ya, jadi sebetulnya Bapak Ibu kembali kepada kita mau berprasangka apa pada Allah ini? Kita mau menilai apa dari sesuatu yang kita alami? Kalau kita mau melakukan yang terbaik positif, maka sesuatu yang negatif bisa jadi positif. Sesuatu yang tidak enak bisa jadi enak. Karena gara-gara kitanya selalu berkeluh kesah dari sesuatu yang tidak nyaman di pikirannya, tidak nyaman di pikiran, tidak baik, ya gara-gara kita meyakinkan yang tidak baik, jadilah tidak baik. Sebetulnya
zon kitanya yang harus kita rubah. Ini ya sangkaannya. Sama seperti gini, Bapak Ibu mengalami mimpi ceritanya, mimpi buruk, buruk sekali lagi. Maka hati-hati ketika menyampaikan mimpi. Jangan sembarang diceritakan ke orang. Kenapa nggak boleh sembarang? Karena khawatir ada yang mentafsirkan yang tidak baik. Lalu kita terganggu pikiran kita terhadap pendapat itu. Kalau kita terganggu karena diyakini tidak baik karena ini ahlinya, lalu kata ahlinya tidak baik, terganggulah pikiran tidak baik, jadi tidak baik. Tapi carilah, sampaikanlah mimpi itu kepada orang yang kita yakini orang ini bisa memberikan tafsir yang baik, sehingga yang buruk pun mimpinya bisa jadi baik. Sebetulnya gitu. Maka pinter-pinterlah kita berpikir positif itu. Padahal ini sebenarnya nggak baik, padahal ini sebenarnya jelek ini. Tapi karena dia ingin husnudon, berbaik sangka, dia selalu ingin cari yang baiknya, maka ketemu yang baik jadi baik. Jadi artinya kitalah yang beruntung. Tapi gara-gara kita buruk terus, kita yang merugi jadi. Jadi begitu sebetulnya, berpikir positif itu luar biasa. Sugesti yang ada pada pikiran itu banyak membantu. Termasuk saya termasuk yang mengalami dan ininya saksi ininya. Jadi saya itu selalu sugesti saya dibuat begini. Ini urusan dengan sakit ya. Saya selama umur ini saya jarang ke dokter. Bukan nggak sakit. Pertama saya takut suntik, gitu ya. Dan saya jarang sekali minum obat-obat kimia. Sedikit-sedikit misalkan minum jarang. Saya sakit, sembuhnya dari sakit, saya pikirannya yang dikuatkan. Contohnya begini, ini kok diare ya, nggak enak nih diare. Diare ini penyebabnya apa ya? Saya hantam dengan penyebabnya ini. Saya malah gitu pikiran saya. Saya lawan jadinya, nggak saya manjain itu. Kalau misalnya kayak diare itu nggak boleh makan yang pedas, yang asam, saya sengaja aja makan pedas-pedasnya, asam-asamnya. Dilawan. Tapi sugestinya harus kuat memang, nggak boleh ragu gitu. Karena mungkin kuat sugesti sembuh memang, jadi sembuh, nggak perlu obat. Gitu ya. Itulah akibat ragu dalam situasi apapun, maka nggak boleh ragu, bahaya ragu. Lebih baik tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Ya, itu dalam perkara apapun. Dan pernah ada saya hal-hal yang urusan dengan ini saja. Saya pernah, karena saya dari dulu kendalanya sering gigi sakit. Wah, kalau udah sakit gigi bahaya, sehingga kemana-mana selalu tersedia obat sakit gigi. Nah, satu waktu saya pergi ke Tanah Suci, karena di pikiran saya selalu gigi yang bermasalah. Akhirnya saya punya zonnya gini, saya kan suka sakit gigi nih, gimana kalau di sana ini ya. Akhirnya saya bawa obat. Nah, pikiran gitu saja itu jadi bisa inikan kita. Akhirnya gara-gara saya pikiran seperti itu, sangkaannya begitu, di sana benar-benar terjadi. Ya, untungnya nggak saat kita melaksanakan ibadah rukunnya, pada saat wisata aja kayak ke Jeddah gitu, dirasa sakitnya gitu kan. Jadi pikiran sugesti itu harus dibuat baik ya, positif, penting itu. Nah, kenapa kita selalu pikirannya buruk, selalu berburuk sangka? Sebetulnya itu akibat dari kolbu kita yang bermasalah, bukan ilmu. Ilmu itu kita sudah paham, artinya berburuk sangka, sedikit-sedikit nyalain orang itu akhlak yang tidak baik. Kita tahu ilmu itu, tapi kenapa kita sudah tahu ilmunya, nggak baik berburuk sangka, tapi masih juga berburuk sangka? Maka bukan di ilmunya yang bermasalah, bukan di otak ini, tapi di kolbunya yang bermasalah. Kolbunya kotor. Jadi ketika ilmu yang diterima dengan akal otak ini lalu ditembuskan ke kolbunya bermasalah, maka kembali ke otaknya, ke motoriknya untuk melakukan geraknya jadinya kotor, jadinya tidak baik. Jadi pengaruhnya luar biasa, karena baginda Rasul menyampaikan bahwa semua terpusat di kolbu.
Jadi kalbunya bermasalah, tidak sehat, maka jadinya sakit badannya. Gitu ya, bermasalah pikirannya akibat. Tapi kalbunya sehat, pikiran sehat, badan sehat. Jadi ya termasuk juga perkara-perkara fisik tadi. Yakinlah ketika kita selalu mengolah pikiran yang positif tadi, maka akan berkurang tuh dampak terhadap tubuh jasmaninya. Maka kan suka ada ini, kalau sakit lambung biasanya bermasalah banyak pikiran, kan gitu ya. Akibat banyak pikiran kok lambungnya jadi kena. Mah itu pikiran katanya. Jadi memang kalau sudah pikiran, saraf terganggu, kemana-mana pengaruhnya. Kalau lemah di lambung, kena di lambung. Kalau lemah di sisi yang lain, kena itu. Kena struknya, karena dari pikirannya sarafnya mengarah ke sana. Jadi terganggu dari pikiran. Tapi kalau pikiran senang, saraf kita sedang tenang. Maka dia akan membawa aliran darah ini normal. Jadi kalau saya sih begitu, pikirnya sederhana dan ingin sederhana aja gitu, nggak mau ribet. Nah, termasuk kekhawatiran, kebingungan, itu usahakan hindari. Itu pengaruhnya besar ke saraf-saraf ini, syiran itu. Maka pantas ya, ciri seorang wali itu kan ada tuh di Manqabah, ala inna auliya Allah la khaufun alaihim, itu ciri wali. Seorang wali itu dia sudah tidak ada lagi ketakutan, dia sudah tidak ada lagi kesedihan dalam situasi apapun, menghadapi apapun. Nggak ada sama sekali. Dan itu wali. Jadi kalau pengen tahu apakah Bapak wali, gini aja. Bapak masih ada takutnya nggak? Masih ada khawatirnya nggak menghadapi situasi apapun? Kalau Bapak itu sudah ada ketakutan, berarti wali. Sebetulnya gitu. Iya. Allah inna nanti ya. Allah inna itu. Jadi tapi kalau lalu kemudian Bapak mengaku diri wali, maka dia bukan wali. Kan gitu. Jadi wali itu cirinya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia sudah nggak ada takutnya, nggak ada khawatirnya menghadapi situasi apapun di dunia ini. Tapi kalau dia lalu tahu seperti itu, lalu menyatakan dirinya wali, maka dia bukan wali. Kan bingung jadinya. Jadi wali itu nggak boleh diaku. Kecuali kalau nabi itu harus diaku. Saya nabi, memang harus ada pengakuan, tapi nabi sudah ditutup. Beda kalau selain nabi, nggak boleh. Kalau diakui saya wali, saya mursyid, berarti bukan sebenarnya. Bahkan guru kita pengersahabat di awal-awal gitu ya, ada yang menyatakan bahwa Abah sekarang mursyidnya, Abah masih menyatakan, masih menafikan. Justru bukan ketika ada orang ahli, orang yang paham, lalu menyatakan, kamu itu wali. Saya tahu, saya dapat ilafat, saya dapat mimpi, saya dapat macam-macam. Wah, gitu kan. Nah, ketika dinyatakan kamu itu wali, nah lalu diakui, berarti bukan wali. Gitu ya. Jadi justru ketika semakin dinyatakan begitu, dia semakin takut, semakin nggak mau, semakin itu yang sesungguhnya. Tapi pada akhirnya memang harus dinyatakan, tapi bukan diakui ya, dinyatakan bahwa dia wali. Nah, nanti wali pun banyak macam wali itu. Ada wali yang disembunyikan, yang disebut wali mastur. Nah sekarang zaman yang memang banyak sekali yang disembunyikan ini, maka waspadalah, waspada. Jadi kita jangan terganggu, tertipu dengan apa yang nampak terlihat, terganggu dengan pendengaran yang kita dengar. Yang penting waspada, selalu waspada. Perhatikan. Terus saja gitu. Rasakan, hayati. Nah baru setelah berulang kita melakukan itu, ketemu dengan rasanya, maka itulah yang sebenarnya. Tapi kalau baru saja kita lihat lalu kita nyatakan, itu bisa kadang-kadang bisa menipu kita. Jadi misalnya adalah saya datang ke Bapak Ibu, saya
kostum saya ganti nih, saya pakai udeng, ini saya pelihara panjang misalnya, ini gamis pakai parfum yang wow, yang kayak Arab misalnya. Lalu datang sedikit suara agak dibesarin. Nah, lalu Bapak Ibu melihatnya, wah ini jangan-jangan wali, ini jangan-jangan. Nah, hati-hati, jangan dengan mudah terkecoh dengan apa yang nampak. Sebaliknya, ada orang yang kita lihat, kita temui, lalu kita lihatnya compang-camping pakaiannya, lusuh, gitu ya. Tapi apa yang diucapkannya, dia santun, dia hormat, dia, waduh, hati-hati tuh menghadapi orang yang seperti itu. Jadi kita kadang-kadang, begitu lihat nih orangnya, lusuh ini, orang jalanan ini, misalnya. Lalu kita abaikan, lalu kita nggak pandang, nggak lirik mata sedikit pun misalnya. Tapi ketika melihat yang tua-tua, yang ganteng, yang wah itu. Tapi memang nafsu selalu begitu, tapi tetap waspada. Jadi zaman sekarang di mana zaman banyak kamuflasenya. Jadi hati-hati, iblis sudah dengan berbagai macam lini masuk, gitu ya. Sudah gitu melalui Yahudi Nasoro ini, dan Yahudi itu kan sudah dinyatakan dalam Al-Quran dia tidak akan ridho, dia akan Islam, maka terus ini Yahudi, maka waspada. Dan itu sudah merambah kepada berbagai macam sisi kehidupan. Nah, kita nggak sadar nih teknologi HP juga, gadget ini, hati-hati, waspada, jangan terlalu ini. Jadi kan sekarang sedikit-sedikit, termasuk saya nih, HP dibawa kemana-mana, kamar mandi pun dibawa juga, gitu. Takut ada bunyi, ada yang telepon kan gitu. Habis kemana-mana, habis sholat nggak ini, langsung HP. Mau tidur HP dulu, bangun tidur HP lagi. Waduh, nggak jauh dari tempat tidur kita, HP terus. Nah ini hati-hati ya, jangan sampai itu semua kita terlena dengan itu. Ini Yahudi, ini iblis ini semua. Begitu ya. Jadi kalau mungkin kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu kalau amalan setiap malamnya, kalau Tuhan saya kan ibadah, sholat dan zikir. Mesti kalau kita dijawabnya HP dan HP ya. Jadinya begitu. Gitu ya. Jadi mankobah Tuhan saya, ibadahnya beliau, masya Allah, beliau untuk subuh ini pakai wudhu isya. Itu artinya dia nggak batal wudhu. Salah satu yang batal wudhu dengan tidur, berarti beliau tidak tidur. Nah kan gitu tuh. Apakah benar beliau nggak tidur? Nah ini nih yang jadi masalahnya. Karena Tuhan saya juga manusia biasa. Jadi waktu orang yang ambil logikanya kan pasti begitu tuh. Apa benar Tuhan saya ini kan saya manusia biasa, masa nggak ada tidur nih sebentar pun gitu. Gitu. Tapi satu sisi pihak lain ini karomah. Kalau sudah karomah bisa saja Allah buat siapapun kekasih yang dikasihinya mau nggak tidur setahun kayak misalnya bisa Allah itu. Ya kita mungkin nggak bisa. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Karomah namanya gitu ya. Tapi begini, saya ingin sedikit saja mengkobah tadi kita ini ya. Jadi wudhu itu ada dua, ada wudhu zahir, ada wudhu batin. Jadi karena semua harus dua, ambil dua, tafsirkan dua. Ada yang tersurat, ada yang tersirat, selalu begitu. Jangan kita hanya sepihak, sepotong saja kita ambil, harus dua-duanya. Mana sisi zahirnya, mana sisi batinnya, mana sisi tersuratnya, mana tersirat, selalu begitu. Ambil dua. Nah termasuk wudhu. Wudhu itu ada wudhu zahir syariat, wudhu yang sebagaimana aturan mazhabnya. Wudhu Imam Syafi'i gimana, Imam Malik. Kalau Imam Malik kan ini dipulak-balik, dikosok Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i sedikit saja, mau di sini, 3 lembar, sedikit dibasahi. Tapi kalau Imam Malik itu semua dibasahi. Nah itu beda tuh Imam mazhab di dalam wudhu syariat. Apa yang dimaksud wudhu batin? Nah dimaksud wudhu batin adalah menjaga hati dari lalai pada Allah, itu wudhu batin ya. Jadi wudhu itu kan mensucikan diri dari hadas gitu ya. Wudhu batinnya adalah
kalbu terjaga, tidak lalai dari Allah. Itu pikir hobi. Kayaknya luar biasa Bapak Ibu, kita hidayah dapat hidayah talqin itu, kita menjadi pengajar oleh guru kita ini meliputi zahir batin ini. Wudunya pun kita sudah dapatkan wudu batinnya, hajinya pun haji hakikatnya. Jadi haji pun ada dua, haji syariah, haji hakikat. Nah ini di sini bagi para calon-calon jamaah haji yang mudah-mudahan ketemu dengan haji hakikat. Jadi haji syariat itu hanya fisik. Syariat itu kan tidak disyaratkan haji atau umroh itu bacaannya harus ini, tidak ada semua itu. Semua sunnah. Mau dibaca atau tidak sah hajinya. Yang penting fisiknya bisa melakukan rukunnya. Kayak tawaf, fisiknya bisa mengelilingi. Gitu ya. Sa'inya begitu, wukufnya pun sampai yang sakit pun dihadirkan sesaat di wukuf, bawa balik ke IGD lagi. Ya kan? Fisiknya, fisik, ibadah fisik. Tapi tentunya kita yang bertoriko sampai ketemu dengan hakikatnya. Antara lain ya salah satunya makna ihram haji. Kan secara syariatnya tuntunan haji ihram itu adalah tidak memakai pakaian yang berjahit. Kalau bagi laki-laki kan semua tidak berjahit, tidak boleh pakai celana dalam gitu ya. Nah secara hakikat apa? Nah kita ketemu nih dalam perjalanan toriko. Maka lagi-lagi bahwa hati kita jangan sampai terhubung terkait dengan apapun kecuali Allah. Itu ihram hakikat. Jadi Masya Allah kita sudah diberikan haji hakikat oleh guru kita sebelum syariatnya. Tapi bagi yang belum ya, bagi yang baru berangkat haji, nanti ketemu hakikatnya sedang dihajikan oleh guru kita, syariatnya yang berangkat tahun sekarang ketemu dengan. Jadi tinggal mencocokkan saja. Jadi Masya Allah ya luar biasa. Terus yang lempar jumroh, ini saya selalu dibikin alarm takut kebablasan. Takut kemalaman jadinya. Jadi rupanya sudah ya, alarmnya sudah berbunyi. Jadi saya takutnya dan mungkin ada yang talqin ya yang baru. Nggak ada ya, kalau nggak ada nggak usah ada tajdid ya. Jadi tajdid itu ngikut lagi. Jadi kalau yang tajdid itu usahakan ada satu yang baru ada tajdid. Kecuali kalau ada khusus dan dikhususkan, misalnya di upgrading itu khusus itu. Semua peserta upgrading yang sudah ditalkin lagi atau tajdid itu khusus namanya. Atau memang khusus itu ya memang di saat mana kemudian disampaikan saja talqinnya. Tapi kalau di tempat selain ini kayak sekarang, sekiranya tidak ada yang baru sama sekali, maka perkara tajdid nanti saja. Jadi yang penting talqinnya sudah. Talqin itu sekali sudah. Yang beberapa kali itu namanya tajdid. Jadi jangan minta lagi talqin kalau yang sudah itu. Paling kalau mau minta tajdid, gitu ya. Ya sama aja bentuknya, prosesinya sama gitu ya, mau yang keberapa pun ya begitu talqin itu saja. Demikian mudah-mudahan tidak mengurangi hikmahnya acara, terlebih mohon maaf kepada Sungguh Bait dan para pengurus jemaah haji yang luar biasa beliau berkhidmat fasilitasi semua tiga Sungguh Bait di tempat ini, dan ini semua mudah-mudahan menjadi wasilah kita semua mendapatkan keberkahan, berkah karomah Guru Agung, berkah karomah Sultan terlimpah kepada kita semua. Demikian wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.